Pemirsa, seorang wanita asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya sendiri. Korban yang sudah lebih dari setahun bekerja juga dianiaya sang majikan. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online mengepung sebuah rumah yang dijadikan kantor notaris di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya, seorang pelaku penganiayaan terhadap pengemudi ojek online bersembunyi di lokasi tersebut. Puluhan pengemudi ojek online terlibat ketegangan dengan warga saat berusaha masuk ke sebuah ruko yang dijadikan kantor notaris di Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di dalam ruko, ada sejumlah penghuni dan seorang pria terduga pelaku penganiayaan terhadap driver ojek online. Seorang wanita penghuni ruko histeris saat mencoba menenangkan situasi. Mendengar kabar terduga pelaku penganiayaan kabur melalui atap belakang ruko, para pengemudi ojol dan warga mengejarnya hingga memanjat tembok ruko. Pengepungan kantor notaris ini dipicu ulah seorang pemuda pengendara motor yang bersembunyi di dalam ruko usai menganiaya seorang pengemudi ojek online. Penganiayaan disebabkan pelaku tak terima ditegur korban karena bermain HP saat antri di pom bensin. Saat keluar dari SPBU, pelaku langsung memukul korban hingga membuatnya terluka terkena benturan kaca belakang mobil milik warga. Ditegur, bang jangan main HP dong, buruan orang mengisi. Pelaku apa korban? Hah? Pelaku apa korban? Yang main handphone? yang pelaku. Pelaku. Nah, rupanya dia rasanya ditunggu di sini, si ojolnya keluar, digebuk, digebok. Oh, padahal ojolnya negor, jangan main handphone gitu ya? Menghindari amuk massa, terduga pelaku segera dievakuasi ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tawuran antara ormas terjadi di Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Beberapa warga terluka akibat menjadi sasaran tawuran. Dua kelompok massa terlibat tawuran di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menggunakan senjata tajam, dua kelompok ormas ini saling serang. Tawuran sekitar setengah jam ini membuat warga setempat dan sejumlah pedagang sepi pembeli. Beberapa warga sempat menjadi sasaran tawuran dari anggota salah satu ormas hingga terluka. Ada beberapa pemuda yang disinyalir dari salah satu anggota ormas datang masuk kemari untuk membuat keributan. Sehingga para pedagang yang ada di sekitar lokasi ini yang tadinya ramai oleh pengunjung, terpaksa mereka dia harus bubar, balik kanan semua. Aksi tawuran bubar setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil ambulans yang membawa pasien terbalik dan terbakar akibat ditabrak minibus. Akibatnya pasien mengalami luka bakar di wajah dan 3 penumpang lainnya termasuk supir minibus luka-luka. Warga panik saat mobil ambulans yang membawa pasien di Mataram, Nusa Tenggara Barat terbalik dan terbakar. Asap tebal membumbung dari mobil. Warga yang mencoba menyelamatkan para korban sempat khawatir ambulan akan meledak. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api sekaligus mengevakuasi satu pasien yang luka berat karena terkena kobaran api hingga terluka bakar di wajah.
Kecelakaan terjadi saat minibus melaju di simpang 4 Jalan Bung Karno. Tak bisa mengendalikan kemudi saat mencoba menyalip kendaraan di depannya hingga akhirnya menabrak ambulans. 3 orang termasuk sopir minibus luka-luka. Lalai terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan ambulans karena keterangan dari Suzuki 3 terhalang oleh satu unit mobil Avanza sehingga tidak melihat ambulan yang ada di sebelahnya, demikian sehingga terjadilah laka lantas lawannya dengan ambulans itu. Sesuai permintaan keluarga korban, polisi akan memediasi keluarga dengan sopir minibus untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan. Seorang polisi lalu lintas didorong mobil anggota DPRD di Ternate, Maluku Utara. Sebelumnya mobil wakil rakyat tersebut berhenti di sembarang tempat hingga memacetkan lalu lintas. Seorang anggota polisi lalu lintas didorong oleh mobil anggota DPRD di kawasan Kampung Pisang Ternate Tengah, Maluku Utara. Warga sekitar mencoba melerainya hingga tak ada korban. Usai mencoba menabrak petugas kepolisian, mobil sang wakil rakyat segera pergi. Sebelumnya petugas kepolisian meminta mobil wakil rakyat Wahdah Zainal Imam tidak berhenti sembarangan karena menjadi sumber kemacetan. Namun himbauan tersebut diacukan bahkan sempat diwarnai ketegangan. Kendaraannya. Alhasil bukannya menanggapi dengan baik, oknum tersebut malah melawan dan juga ada upaya untuk menabrak kepada anggota kami. Kasus ini dilaporkan Brigadir Muiz Suroto dan Brigadir Nasrullah ke SPKT Polres Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba meresahkan warga. Puluhan orang ditangkap polisi saat penggerebekan narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Disita narkoba jenis sabu dan ganja serta senjata tajam. Petugas kepolisian bersenjata lengkap membongkar pintu salah satu rumah yang dijadikan lokasi peredaran narkoba di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari lokasi ditemukan sejumlah senjata tajam. Petugas yang mendatangi beberapa lokasi di Kampung Ambon ini juga menyita ganja dan sabu serta menangkap sejumlah orang yang sedang menikmati barang haram tersebut. Pada penggerebekan kampung narkoba ini, puluhan orang ditangkap. Termasuk barang bukti puluhan senjata tajam, 2 senjata api rakitan beserta pelurunya, minuman keras, serta narkoba jenis ganja dan sabu. Keresahan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Kampung Ambon ini. Sehingga hari ini kita melakukan penertiban, kita melakukan operasi, kita melakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang sudah kita gambar sebelumnya. Dan dalam kegiatan ini kita berhasil mengamankan lebih dari 50 orang. Untuk kepentingan penyelidikan, puluhan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang pensiunan polisi ditemukan tewas di kamar penginapan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mengenaskan, jasad korban ditemukan tertutup sarung. Polisi mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan tewas di kamarnya pada sebuah wisma di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Korban Andi Nasri yang telah beberapa hari menginap di wisma didapati tewas di tempat tidurnya dengan tertutup kain sarung. Awalnya petugas keamanan mencium bau tak sedap dari lantai 2 wisma. Dari kondisi jasadnya diduga korban telah tewas lebih dari 2 hari. Korban diketahui merupakan pensiunan polisi asal Maros, Sulawesi Selatan. Setiap ada kegiatan di Jakarta, dia nginep di sini dan kita tidak pakai tarif, karena kita tidak beroperasi. Karena dia itu pensiunan Polri dan mantan ketua APDSI Provinsi Sulawesi Selatan. Dia mengundurkan diri dari Polri untuk maju DPD pemilihan Sulawesi Selatan. Memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSCM untuk visum.
Dari Jakarta, Reni Sanjaya melaporkan. Pemirsa, ledakan petasan menghancurkan rumah di Pasuruan, Jawa Timur. Saat kejadian, pemilik rumah sedang membuat ribuan petasan yang akan digunakan saat Lebaran. Sejumlah rumah di Dusun Kedanten, Kulon, Pasuruan, Jawa Timur hancur akibat terkena ledakan petasan. Saat olah TKP, polisi menemukan petasan ukuran besar yang belum meledak serta serbuk misiu dalam jumlah banyak. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri dari ledakan. Berarti keras Pak ya? Keras sekali Bu, letas. Menurut saksi, pemilik rumah membuat ribuan petasan untuk saat Lebaran nanti. Apa Bu? Masjid itu kalau Pak, Untuk masjid. Nah ini yang masih didalami katanya untuk malam hari raya mau ledakan di sekitar masjid lah untuk ini memeriahkan malam Lebaran itu. Pasca kejadian, pemilik rumah diperiksa polisi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pria dan wanita diduga pasangan suami istri mencuri puluhan baju muslim di toko pakaian. Saat pelaku wanita alihkan perhatian, membayar beberapa pakaian di kasir, pelaku pria membawa kabur puluhan baju pria. Pria dan wanita diduga pasangan suami istri mencuri puluhan baju muslim di toko pakaian di Kota Bengkulu. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. Saat beraksi, pelaku wanita berpura-pura memilih pakaian, sedangkan pelaku pria memantau situasi. Saat penjaga toko lengah, pelaku memasukkan puluhan baju muslim dalam kantong plastik. Pelaku wanita lalu mengalihkan perhatian membayar beberapa potong pakaian di kasir. Sedangkan pelaku pria membawa kabur barang curiannya. Akibatnya korban mengalami kerugian 10 juta rupiah. Ya orang lagi rame-rame kayak gini, ya orang ada datang di arenanya pura-pura belanja gitu. Ya, yang satu mengalihkan perhatian karyawan saya ini, yang satu beraksi gitu. Biasanya kalau orang itu normal ya, ngambil barang, pilih ya, kemudian nanya harga, kemudian bayar di kasir. Nah, terus dia tuh lewat belakang, langsung bawa. Kasus pencurian baju muslim ini telah dilaporkan ke polisi. Selain itu, korban juga mengunggah rekaman CCTV pencurian di media sosial dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan melaporkan. Seorang pria mencuri 5 pasang sepatu belasan juta rupiah di rumah kos di Kota Bandung. Sebelum beraksi, pelaku sempat berpapasan dengan korban. Dalam rekaman CCTV terlihat tak lama korban keluar dari kamar pelaku masuk dan sempat berpapasan dengan korban di tangga. Mengetahui korban keluar, pelaku menggasak sepatu yang tersimpan di depan kamar kos. Pelaku menggasak 5 sepatu senilai belasan juta rupiah. Pencurian terjadi pagi saat banyak penghuni kos bekerja. Polisi masih mengejar pencuri sepatu tersebut.